untuk Pilgub Jambi siapa dari PAN nih yang kita majukan? Wah, ini yang kita tunggu-tunggu nih kan. Soalnya sudah ada mulai nama-nama muncul Bang. Iya. Sudah mulai ada Zola, Iya. Pak mantan gubernur Jambi Iya. Pak Zola. Mungkin ada calon-calon lain. Ada Bahkan Maulana katanya. ada Maulana. Ya. Ya mungkin ada kalau dari ada nama Bu Esti kan. Ya. Isu-isunya Bang ya. Ada Isu-isu, ya. Ustaz Iya. Sadat. Ya, Ustaz ya. Iya. Apakah sudah ada pembahasan terkait itu? Ini kan PAN di Jambi ini alhamdulillah gitu kan. Banyak punya potensi untuk dimajukan di sebagai gubernur Jambi ke depan itu kan. Umi Zola atau Bu Esti misalnya kan. Nah, mereka kan punya peluang. Pak Maulana gitu kan, sama-sama masih punya peluang. Oke, kita kembali lagi dalam program Ngopi Pahit, ngobrol politik pemerintahan hot isu terkini. Kali ini di episode Ngopi Pahit ini masih berkaitan dengan episode kemarin lah ya, mungkin ada kesinambungan tapi tidak langsung ke situ. Langsung hadir pada hari ini Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi, Bapak Madian Saswadi. Kita panggil abang lah, Bang ya. Ya. Kalau tuan ya, kalau bapak itu kan. Karena di dalam dunia politik tuh abang itu sangat sangat dekat sekali Sangat kalau dekat. kita kalau Iya. Betul, berbicara betul, ini. betul. Iya, iya. Dan kita pun enak kan. Panggil abang aja lah. Iya. Kalau bapak ada ketuaan. Masih fresh nampaknya Bang Madian ini. Bang Madian ini yang tamu yang kedua di Ngopi Pahit, Bang. Jadi memang program Ngopi Pahit ini kita memang membahas tentang edukasi politik. Bagaimana nanti politik ke depan, terus bagaimana target-target dari partai politik gitu kan. iya. Itu. Jadi Luar biasa. masyarakat bisa tahu lah Bang, apa konsep partai kita ke depan. dan Iya. apa yang akan dilakukan ke depan ya. Mungkin pingin tahu juga Bang, habis kemarin tuh, pelantikan ya kemarin Bang ya, Ya. pelantikan sama konsolidasi partai kemarin Bang. Ya, betul. Apa nih rencana untuk Jambi ke depan, untuk program-program kita ke depan ini? Ini kan dalam rangkaian kegiatan PAN ke depan gitu kan. Momentum pelantikan adalah salah satu yang memang harus kita lalui. Dan inilah sebagai penggerak bagi kawan-kawan pengurus provinsi maupun pengurus daerah Ya. untuk memulai suatu kegiatan di Partai Amanat Nasional. Dan kiprah kami ditunggu oleh masyarakat. Ya, ya. Bagaimana PAN bisa memberikan suatu pemahaman politik kepada masyarakat sehingga PAN nanti diharapkan dicintai oleh masyarakat. Nah, Ya, kan jadi sampai- ada dua agenda yang sudah kita lalui. Oh, oh. Pelantikan pengurus PAN, baik DPW PAN maupun DPD PAN serentak yang langsung dilantik oleh Ketua Umum, saudaraku ayahanda kami Haji Zulkifli Hasan. Oh iya. Itu. Ya, yang kedua, kemarin kita juga melakukan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini kita lakukan dengan mengundang para pengurus dan juga semua anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota se-provinsi Jambi dari fraksi PAN dan juga ketua-ketua DPD PAN. Harapan kita, inilah mesin politik yang harus kita jalankan. Iya, iya, iya. Sehingga ke depan PAN memang betul-betul siap untuk menghadapi 2009 ataupun 2031. Nah, ini masih kita tunggu nih kan. Iya, kita Jadi tunggu nih. menghadapi 2029-2031 PAN sudah memasang di ketua-ketua DPD-nya ini orang-orang yang berpengaruh nampaknya. Oh, ini salah satu strategi kita. Dan mereka kader PAN gitu kan. Sesuatu hal yang wajar lah. Ya, kami memasang ketua-ketua sesuai dengan apa yang kita baca selama ini gitu kan. Nah, harapan kita begitu. Ya kan, PAN bagaimana? PAN bisa terdepan Bisa di Provinsi terdepan. Jambi. Iya, iya. Mengapa harus ini, Bang? Harus ketua DPD-nya itu ya semacam kepala daerah. Mungkin ada
ini khusus lah mungkin dari PAN misalnya, ya karena dia memiliki pengaruh atau ini hal-hal lain. Mengapa harus ada kepala daerah yang jadi ketua DPD kalau menurut Bapak? Sebenarnya mereka itu adalah kader-kader PAN, ya kan. Sebelum mereka mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mereka juga sudah masuk dalam kepengurus PAN. Jadi ke depan ketua-ketua DPD ini bisa membawa daerahnya masing-masing untuk bagaimana PAN ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, gitu kan, dan juga bagi partai. Nah, partai ini penting kan. Nah, bagaimana ketua-ketua DPD ini bisa memberikan sesuatu yang terbaik sesuai dengan harapan dari partai. Berarti itu salah satu strategi jitu ya, PAN untuk memperkuat apa ya? Iya, itu kan strategi kita kan. Dan ini berarti memang terbukti dalam sejarah politik di Jambi ya, Partai PAN ini kalau berperibahasa itu mataharinya itu bersinar terang sekali ya, dan terasa hangat kemana-mana ya. Matahari kan tidak pernah ingkar janji. Jadi PAN ini kalau di Jambi itu kan terbitnya di timur, PAN, terbenamnya di barat, PAN juga gitu kan. Kayak lagu Wali Bae dari timur ke barat ya. Kan ditanya timur, tanya barat itu PAN gitu kan, menguasai sampai ke barat juga sampai Kerinci, Bungo itu kan PAN juga yang menguasai. Jadi Jambi dikepung PAN. Alhamdulillah kan, artinya kader-kader PAN bisa diterima oleh masyarakat, bisa dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin daerah-daerah mereka tersebut. Ini kan suatu kebanggaan bagi kader PAN, bagi PAN sendiri kan. Nah, harapan kita ke depan begitu. Begitu ya kan. Nah, bagaimana PAN ini bisa kepala daerahnya itu bisa dari PAN, itu kan tujuan partai politik salah satunya kan itu, ya menang di legislatif, menang di eksekutif, gitu kan. Nah sama sebenarnya partai lain juga begitu kan, sama. Dan dari kita balik ke masa lalu ya, dari zaman PAN berdiri dahulu ada Pak Jul, bang ya, Pak Zulkifli Nurdin mantan Gubernur Jambi. Ada Pak Hajrin, Pak Haji Bakri, dan hari ini Bapak Al-Haris selaku Gubernur Jambi ya, itu sebagai Ketua PAN Jambi. Jadi ini sangat, PAN ini kayak seksi sekali, kayak ibaratnya kayak kepala daerah tuh berbondong-bondong ingin di PAN ini. Dan sejarah juga bang ya, Alhamdulillah. Ketua DPR orang PAN juga. Ya, Gubernur orang PAN, Ketua DPR dari PAN. Nah, alhamdulillah kan dipercaya oleh masyarakat. Gitu kan. Ke depan juga begitu. Jangan juga lepas kan. Di dalam PAN ada nggak bang pendidikan untuk kepala daerah misalnya, untuk ini dari DPW gitu ya? Untuk membina ini kan dalam tentu kan jadi kepala daerah itu tidak hanya misi-misi dia gitu kan yang dijalankan, tentu misi partai juga harus dijalankan, bukan begitu kan Bang? Nah, jadi ada nggak kira-kira pendidikan atau misalnya DPW itu memanggil atau melakukan diskusi dengan kawan-kawan yang dari PAN ini yang sudah menjadi kepala daerah? Ya memang di Partai Amanat Nasional itu dia kan ada sistem pengkaderan juga kan. Untuk internal partai ada pengkaderan baik dasar, menengah maupun utama. Nah, di samping itu ya kita juga dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat, kita juga secara rutin setiap tahun kita juga mengadakan pendidikan politik juga untuk generasi Gen Z, untuk milenial, untuk wanita, untuk mahasiswa, dan itu kita lakukan secara rutin setiap tahun, gitu kan. Nah harapan kita partai ini bukan hanya semata-mata mengejar tujuan partai, mengejar legislatif, tapi bagaimana PAN ini bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami apa itu politik, gitu kan. Nah makanya kita dimulai dari pendidikan politik untuk mahasiswa, untuk Gen Z, untuk milenial, untuk wanita. Nah
Itu yang kita lakukan saat ini. Dan sekarang trennya saya lihat Bang kayak di DPP itu banyak sekali anak-anak muda yang bergabung, kayak contohnya Ferel di DPP ya, PAN. Di Jambi Pusat. juga banyak Di kayak. Jambi juga banyak anak-anak muda yang bergabung ya. Memang Ya, sudah seperti itu alhamdulillah. trennya. Memang Panten terbuka untuk semua kalangan. Tapi saat ini memang bagi generasi muda, bagi Gen Z, bagi milenial juga cukup banyak, Banyak yang yang bergabung dengan PAN. Karena mereka ini kan punya motivasi yang tinggi, punya pemikiran yang bagus, ya kan, punya keinginan ke depan untuk maju lebih tinggi. Nah, kita menangkap peluang itu, makanya kita terbuka untuk adik-adik yang pengen bergabung di Partai Amanat Nasional, baik di daerah maupun di pusat, seperti yang Indo sampaikan tadi, kayak Pere Bamata, Banyak kayak sekali apa artis-artis namanya artis-artis yang saat ini bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Dan mereka bukan hanya sekedar bergabung, tapi memang bisa memberikan kontribusi gitu kan. Mereka bisa turun ke daerah-daerah, melakukan pendidikan politik juga ke daerah-daerah yang mereka kunjungi. Dan hari ini juga ketua DPR Ya, provinsi di Jambi ya ketua DPR Bang provinsi Hafiz ya? masih muda, masih generasi. Kita punya ketua DPR provinsi, saudaraku Adinda Muhammad Hafiz, yang saat ini mungkin salah satu ketua DPRD provinsi termuda di Indonesia. termuda se-Indonesia. Ya, jadi harapan kita begitu gitu kan. Nah, nanti kita harapkan muncullah generasi-generasi sebagai penerus Adinda kita Hafiz. Tapi tidak ada maksud untuk menggusur yang tua-tua gitu ya. Oh, enggak. Yang tua tetap kita akomodir. Karena mereka ini yang tua ini kan pengalaman. Teladan juga ya. Wah, teladan. Jangan yang tua kita lupa kan. Gitu. Ya enggak. Soalnya kalau nengok trennya Bang lah banyak ketua-ketuanya kan. Di Merangin juga kan? ada yang muda, berarti. Ya. Nah, di Rifal. samping itu kita kan lihat di samping ketua DPR masih muda, bupati pun sekarang ini kan masih muda-muda, Bang. Ya kan, masih 74, 75 kan, seperti sebenarnya seperti Bupati Muara Jambi itu masih muda, ya kan, ya masih tergolong muda. Deddy Putra masih muda juga, gitu kan, ya kan. Nah, kayak Alpin Munadi itu kan masih muda, Dila masih muda gitu kan. Artinya masih kategori masih muda, belum kategori tua kan. Nah, ini menarik sekali waktu kita bahas itu. Berarti ada kayak kita memilih ya. Berarti ada kayak rahasia jitu dari PAN ini bisa memilih kader-kader yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan. Iya. Nah, itu memang konsepnya gitu. Apa sudah direncanakan, Bang? Nah, ini menarik sekali. Ini kan berkat pengkaderan PAN kan? Iya, betul. Iya, mereka di kader terseleksi dengan sendirinya dan mereka punya potensi, ya kan, sehingga pada saat mereka terjun langsung ke masyarakat, disenangi oleh masyarakat. Iya. Enak, ya kan, nyalon, alhamdulillah terpilih, gitu kan. Nah, berarti ada pertimbangan spesial lah di pengurus PAN ini menentukan ini ya. ya Sampai kita bisa ada jadi banyak juga kriterianya. kriterianya ya. Tapi menarik tadi tertentu. karena abang nyebut nama Dila, ini kan sempat ada isu kemarin, Bang. Isu bahwa Dila ini nyebrang. Nah, nyebrang. Nah, jadi ini gimana? Katanya atau Iya, isu-isu? katanya nyebrang dan meninggalkan PAN gitu kan. Tapi nyatanya sekarang masih kader PAN. Nah, itu gimana, Bang? Kita menjelaskan itu. Sebenarnya kan Bu Dila, Sambil makan gorengan boleh, Bang? silakan. Bu Dila ini kan salah satu kader PAN dari dulu, gitu kan. Pernah juga jadi wakil ketua DPRD Provinsi dari PAN. Tapi kita juga serahkan kepada beliau, ya kan, untuk menentukan pilihan politik, ya kan. Nah, kalaupun nanti beliau berada di luar PAN, ya monggo-monggo saja. Artinya kader PAN diminati oleh yang lain, gitu kan. Ya kan, istilah kata orang itu lah, kan? ya, mungkin
punya potensi dikaderkan. Nah, itu kan diikhlaskan kan, Tapi dihibahkan. Itu Tapi kan. sampai saat ini masih kader Pan. Untuk saat ini beliau masih belum bisa menentukan. Artinya ya sampai sekarang belum ada pengunduran diri ke DPW, belum ada ini kan Bang? Oh iya belum. Belum ya? Kalau pengunduran dirinya belum gitu kan. Ya kan. Nah itu bisa ditanya lah dengan beliau gimana ininya kan. Karena Ya. tadi Itu pribadi ya? bukan Dila kan Ya. kita ingin ada isu gitu Ya. kan, jadi kita konfirmasi langsung ke Ya. DPW gitu Nah kan. karena saya sebutkan tadi itu kan bupati-bupati kepala daerah yang memang masih muda gitu kan, kayak Bu Dila gitu kan, termasuk Pak Bupati Saralangun juga masih muda, iya kan. Rasanya kalau punya kader PAN yang banyak top kayak ini, wajar saja Bang, banyak partai lain yang melirik ya. Iya jelas kan, Iya. pasti semua partai itu pengen bagaimana kepala daerah itu bisa dari masing-masing partai gitu Iya, kan. Nah, Dan ini memang lumrah terjadi kalau di PAN. dan Ya. itu biasa. Ya. Karena namanya kemarin politik dia kan. politik ya. Iya, politik Masih kan. mungkin ada entah ada kaitan dengan cerita Ibu Dila yang di Sabak. Kita masih Sabak ya Bang. Kemarin tuh ada minggu lalu itu ada mantan kader PAN. Spesial yang episode perdana kita Iya, ulang iya, ini, iya, Bang. iya. Itu ada Bang Romi Haryanto. Jadi beliau cerita beliau sangat menghargai Partai Amanat Nasional ya, sebagai partai beliau pernah berkecimpung dan. Tapi di akhir cerita beliau cerita juga katanya dipecat itu Bang. Pas kemarin itu kan kejadian politik kemarin itu. Itu gimana tuh Bang dari DPW menyikapinya? Ya artinya saudaraku Romi, ya dia saudara kita juga kan. Iya. Memang sudah cukup lama di Partai Amanat Nasional, tapi saat ini beliau menentukan pilihan untuk menjadi salah satu ketua partai di Provinsi Jambi. Ya silakan, tidak apa-apa. Artinya kader PAN punya potensi, ya kan? Punya potensi, kan punya potensi sehingga dilirik oleh partai lain, itu kan. Ya silakan, tinggal yang bersangkutan, ya kan? Ini pilihan politik yang bersangkutan. Wajar aja nyebrang emangnya kalau tawarannya begitu ya. Ya kita tidak komen lah kali. Tapi kalau hubungan PAN dengan Bang Romi sendiri gimana Bang? Saat ini kita secara persen bagus, tidak ada masalah kan. pribadi, PAN dengan beliau juga tidak ada masalah gitu kan. Toh beliau juga pindah ke partai lain juga PAN juga tidak mempermasalahkan beliau gitu kan. Silakan. Kita juga ikut bangga juga. Artinya salah satu kader PAN bisa dilirik oleh partai lain, gitu kan. Tapi beliau ini dipecat atau mengundurkan diri ya kemarin itu Bang? Tanya loh beliau kan. Tapi bagi PAN kan tidak pernah memecat sesuatu kader kan. Oh. Iya kan. Oke. Ya tuh. Kuncinya PAN tidak pernah mencat kader ya. Berarti kan jadi kader PAN ini harus siap gitu dengan berbagai tawaran dari partai lain nanti ya. Karena mungkin kader PAN ini termasuk kader yang apa ya? Seksi lah gitu ya. Orang tertarik lihat ya. Ya, karena memang banyak kepala daerah, anggota DPR sekarang dari PAN. Dari PAN kan. Ya kadang-kadang kita nih kan masuk satu partai politik tuh kan banyak kepentingan. Politik suatu kepentingan gitu kan. Ya ada juga yang mungkin karena dia masuk PAN karena pengen jadi anggota dewan. Iya. Ada juga yang masuk PAN karena pengen jadi pengen dekat dengan kekuasaan. Ada juga kayak begitu kan. Banyak. Ya, tapi bagi PAN siapapun yang pengen bergabung dengan PAN ya PAN terbuka, gitu. Siap menerima. Iya. Ya kan, ya asalkan tetap memenuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Amanat Nasional gitu kan. Bahkan kalaupun dia sudah keluar berkecimpung di partai lain, kalau dia ingin kembali lagi bagaimana? Ya asal sepanjang dia mau mengikuti mekanisme di partai tidak ada salahnya. No problem ya. Ya, no problem. Sepanjang yang beliau tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang memang menurut partai ya suatu hal yang tidak wajar gitu. Makanya
dia pindah atau dia balik lagi gitu kan. Tapi sepanjang beliau masih berkeinginan untuk masuk kembali ke Partai Amanat Nasional, ya monggo silakan, enggak apa-apa. Ya kan? Iya. Ya Bolehlah seperti itu, gak masalah berarti ya. Isi going aja. Balik ke deh Bang, ADRT nih. Nah, ini menarik. Ini Bang, misal ya kan, dan ini kayaknya terjadi lah. Dia nih sekarang anggota DPRD aktif dari PAN, tapi misalnya keluarga, ayahnya atau abangnya itu dari ketua parpol lain. Itu nanti bermasalah, kira-kira itu jadi soal nggak di Partai Amanat Nasional? Sepanjang beliau tetap di PAN, tidak masalah. Tidak masalah ya? Iya. Ya artinya pilihan politik bagi yang bersangkutan, ya kan, tetap di PAN. Ya, kita berharap bahwa sepanjang dia tetap di PAN, dia tetap akan membela PAN, ya kan. Walaupun nanti mungkin keluarganya dari partai lain, tidak ada masalah gitu kan. Nah, sepanjang dia tidak merugikan PAN, tidak keluar dari PAN, dan tetap mau berkiprah di PAN. Gitu kan. Tidak masalah. Tidak masalah, kita kan Tidak- partai terbuka. Tidak di Kita- PAW, Pak? Oh enggak, kita kan kalau PAW itu kan kalau dia mengundurkan diri gitu kan, atau misalnya mempunyai kesalahan yang sangat fatal yang tidak bisa ditolerir oleh partai, kalau khusus, ya kan? Boleh ngopi dulu Bang. Silakan. Ini enak, makin lama ngopi makin pahit. Kayak makin pahit ngopi. Iya, ya. Makin ke ujung ngobrolnya makin pahit ini. Saya juga ini Bang, ada yang menarik di PAN, dinamika politik nih. Dan ini entahlah terjadi di daerah lain atau tidak Bang ya. Tapi di Jambi, saya melihat ada yang unik terjadi Bang. Nah, Salah satunya pasca pilkada kemarin Bang. Di 2 wilayah itu, pemilihan gubernur ya. dan di Muaro Jambi pilkada. Itu ada 2 kader PAN yang pada saat itu masih aktif sebagai kader PAN mencalonkan diri. Contohnya waktu gubernur Jambi pilgub itu Bapak Al Haris Dan Bang Romi. dan Bang Romi. Dua-duanya kader PAN waktu itu Bang ya, Iya. aktif ya. Itu bertarung. Ya. Tapi keputusan partai setelah itu muncul kan, apalagi berlangsung. Nah, satu lagi di Muaro Jambi. Kita Ada Japtim juga. Tanjaptin juga ya. Iya kan Ya, Bu Dila. kan Bu Dila dengan Ya. Pak Zumilaza. Tanjaptin ada Mas Jumilaza. Nah Iya. dan Bambang Bayu Suseno. Muaro Ya, Jambi. Muaro Jambi. Bertarung lah. Mm-mm. Nah itu seperti apa Pak menyikapinya Bang? Itu kok bisa adem ayem aja sekarang? Ya. Atau kami melihat adem ayem ya? Kalau Ya, di dalamnya atau- gimana kan? Atau kita aja yang di luar melihat ya kan ada Mungkin di mayat. dalam. itu pilihannya sulit kan karena semuanya kader dan maju Ya. dan punya potensi. Ya. Nah, gitu gimana Artinya itu, kan Bang? sebenarnya PAN suatu kebanggaan bagi PAN gitu kan. Ada beberapa kader yang siap maju gitu kan. Walaupun dalam konteks apa namanya pilkada, ya partai harus bisa menetapkan satu pilihan gitu kan untuk yang diusung. Ketegasan Ya juga kan? Ya. Karena kita tahu di undang-undang pun partai hanya bisa Mencalonkan satu satu pasangan. calon Ya, gitu satu kan. Makanya kita putuskan siapa yang mau kita usung. Nah, harapan kita kader ini walaupun dia sama-sama bertarung, tapi mereka kan kader partai. Kader partai, ya mungkin dalam hati ya masih bersaudara gitu kan, masih bersahabat, walaupun dalam pilihan politiknya berbeda gitu kan. Nah, setelah selesai pilkada, ya kita kembalikan lagi kepada kader-kader kita itu. Nah, apakah memang tetap di PAN atau mereka istirahat dari PAN? Nah, PAN ya silakan gitu kan. Tapi harapan kita mereka tetap di partai, ya kan. Nah, misalnya contohnya di Muaro Jambi gitu kan, BBS walaupun tidak diusung oleh PAN, tapi alhamdulillah karena memang sudah terbentuk di hati mereka itu bahwa mereka adalah kader partai gitu kan. Oke. Dan sampai hari ini tetap solid internal ya? Alhamdulillah tetap solid. Pasca Dan pilkada, pasca pilkada kita tidak ada ria atau misalnya ada persaingan itu kan. Selesai semua sudah Bang? Selesai. Pasca pilkada ya? Ya pasca pilkada, ya mungkin di provinsi lah yang agak ini dikit gitu kan. Ya kita dengan
dengan Romi ada masalah gitu kan. Nah, beliau diminta oleh partai lain, nah, itu juga kebanggaan bagi kita juga bahwa kader PAN bisa bertarung gitu kan, atau bisa juga memimpin partai lain. Dan Bang Romi itu menyampaikan di sini tidak ada masalah pribadi dengan Haris dan tidak ada masalah dengan PAN, karena itu ada partai dia karena dia mengakui juga kan, ya PAN sudah membesarkan dia gitu kan. Ya, kami juga tidak mempersalahkan juga, memasalahkan dia ke PSI. Makanya tadi saya bilang, ya beliau pernah jadi kader PAN, bagi PAN ya suatu kebanggaan juga bisa kader PAN bisa diterima oleh partai lain. Berarti bisa dikatakan Bang, kalau di PAN ini kedewasaan berpolitik kader-kadernya tuh sudah sampai di tahap kalau mereka bertarung itu ya alhamdulillah silakan ya kan. Ternyata kader-kader PAN ini kan kader-kader lama gitu kan, yang punya pengalaman, ada juga pengalaman di legislatif, ya kan, sehingga persaingan di antara mereka itu ya biasa gitu, namanya politik gitu kan. Nggak ada sampai pribadi ya. Kalau pribadi mereka masing-masing ini kan, maksudnya masing-masing ya alhamdulillah nggak ada masalah gitu kan. Gitu. Ini Bang, jadi kan ini sekarang ini kan di Jambi ini kalau kita hitung-hitung cuman 3 daerah sekarang yang kepala daerahnya itu bukan dari PAN. Kayak Batanghari, Tebo, Sarawangun ya, kalau kita tidak salah ya. Selain itu kader PAN semua ini. 9 daerah wilayah ya. Nah, ke depan nih ada nggak nih rencana ngerebut 3 daerah nih untuk dijadikan ini juga kepala daerahnya PAN. Salah satunya Batanghari lah kan. Nah ini Hafiz Fatah nih disiapkan nggak nih untuk Bupati Batanghari? Wah itu Batangharinya bersinar terik tuh. Kalau saat ini memang ada 3 daerah awalnya kan, 3 daerah. Cuma kita Tanjab Ting kan masih belum ini kan, belum bisa kita katakan kita pastikan itu kan. Tapi yang namanya partai politik pasti keinginannya tuh salah satunya itu bisa mendudukkan kadernya sebagai kepala daerah. Ya, jadi suatu hal yang wajar juga kalau PAN punya keinginan, punya cita-cita bahwa kepala daerah di Provinsi Jambi ini bisa dari PAN, gitu kan. Itu suatu hal yang wajar lah, kan namanya partai politik gitu kan, punya tujuan. Berarti di Batanghari ini Hafiz kita siapkan. Salah satu kader terbaik Batanghari adalah Hafiz. Ya mudah-mudahan ke depan beliau kita majukan untuk jadi kepala daerah bupati di Batanghari gitu kan. Kita doakan lah gitu kan. Ya Bang. Biar sudah mulai dulu. Iya. Itu kan. Sudah ini lah kan. Ada sudah menempatkan orang-orang yang pilihan lah. Iya. Dan ini bisa dikatakan 75% di Provinsi Jambi ini kepala daerahnya dari PAN. Dari PAN. Iya. Itu ada paten khusus nggak Bang untuk kepala daerah itu kalau kader PAN itu? Nah, khusus mereka untuk memimpin daerah itu dari PAN-nya sendiri ada pelatihan nggak gitu? Enggak lah. Kalau secara khusus enggak gitu kan. Tapi kita juga ada kegiatan dari DPP untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan eksekutif dan legislatif dari partai. Oh, ada juga ya. Ya kan. Berarti ada bintek, ada konsolidasi. Itu kan salah satu cara kita untuk bagaimana kepala daerah dari PAN itu bisa bekerja sesuai dengan visi misi mereka terpilih gitu kan. Oh ya. Nah ini menarik berarti bahas kepala daerah ya. Masa bahas pilgub, pilkada. Nah ini sudah 2026 Bang. 3 tahun lagi sudah masuk pemilihan lagi. 2027 ini sudah. Sudah mesin partai kan? Sudah gas ya. Langsung aja harus dihidupkan. Untuk pilgub Jambi siapa dari PAN yang kita majukan? Wah ini yang kita tunggu-tunggu nih kan. Soalnya sudah ada mulai nama-nama muncul Bang. Sudah mulai ada Zola, Bapak mantan gubernur Jambi Pak Zumi Zola. Mungkin ada calon-calon lain. Ada Maulana. Ada Maulana. Ya. Ya mungkin ada kalau dari Pak Gubernur ada nama Bu Esti katanya muncul.
Ada Isu-isunya, Bang, ya? Ada Isu-isu, Ustaz ya. Anwar Sadat. Ya Ustaz ya. Iya. Apakah sudah ada pembahasan terkait itu? Ini kan PAN di Jambi ini alhamdulillah gitu kan. Banyak punya potensi untuk dimajukan di sebagai gubernur Jambi ke depan itu kan. Ya masing-masing kepala daerah juga masih punya potensi, punya peluang ya kan. Baik dari Kerinci maupun Kota Jambi, Muara Jambi, Bungo, Merangin itu kan. Dan ada juga yang Lindo katakan tadi, Zumi Zola atau Bu Esti misalnya kan, mereka kan punya peluang, Pak Maulana gitu kan, sama-sama masih punya peluang. Nah, tapi partai juga belum bisa memutuskan. Ya silakanlah masyarakat menilai siapa yang memang layak untuk dimajukan, tapi PAN siap untuk memajukan kadernya, ya kan? Apalagi kader PAN dari kepala daerah cukup banyak itu kan. Nah, tinggal nanti masyarakat menilai, nanti PAN bisa menentukan siapa yang akan kita usung. Dan terakhir ada dengar juga Pak Anwar Sadat ya. Iya. Ada isu-isunya mau maju juga katanya. Ya. Katanya. Ya, karena beliau punya potensi juga kan. Iya. Kepala daerah untuk di Jambi punya potensi untuk maju. Iya. Ya, Dan ini potensi konflik ini kemungkinan besar bisa terjadi, Bang, karena 9 kepala daerah di Provinsi Jambi itu dari PAN. Dan 9 kepala daerah ini pasti melanjutkan langkah cita-citanya menjadi gubernur atau itu. ya, ya. Bisa terulang lagi nih? Akhirnya nanti Romi kan Haris itu, Bang? ada keputusan, gitu kan? Keputusan partai, lah. Iya, partai yang memutuskan, partai yang menentukan siapa yang akan kita usung. Itu nanti DPP lah yang akan Tegasannya ya. ya memutuskan itu gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi apa-apalah, ya kan. Tetap kompak. PAN ini kan saudaraku, jadi semuanya keluarga, ya kan. Ya itulah yang kita lihat di lapangan khususnya kami teman-teman wartawan deh, Bang ya. Ya. Melihat politik di Jambi ini, apakah ini memang strategi PAN atau gimana? Sehingga siapapun kayak kemarin tadi di Pilgub Jambi sama di Muara Jambi yang jadi kepala daerah tetap PAN. Walaupun yang majunya ini kan bersaing kan. Tapi endingnya tetap kader PAN yang menjadi kepala daerah. Nah, ini kan out of the box lah. Cuma rahasia gitu atau gimana ya? Ya itu mungkin salah satu kelebihan dari Partai Amanat Nasional. Wah, kan? Ya, itu kan? aja jawabannya. Punya kader banyak, Iya, kader banyak untuk dimajukan gitu kan. Kader potensial ya. Ya, tapi alhamdulillah lah kan, tinggal masyarakat, tinggal kawan-kawan bisa menilai, bisa melihat siapa yang layak untuk dipilih jadi gubernur Jambi, gitu kan. Tapi Zumi Zola Ya. itu berpotensi, Bang. Ya, beliau adalah salah satu kader PAN yang saat ini masih punya potensi, masih punya peluang untuk kita majukan. Nah, tapi ke depan siapa yang maju, ya nanti keputusan partai, ya kan? DPP lah kita memutuskan DPP. Asik ya milih Ya. banyak. Kadang-kadang kata orang itu banyak pilihan, tapi itu tadi gitu kan. Kalau ini tidak kita ramu, kita sesuaikan dengan aturan partai, ya bisa jadi ini. Tapi alhamdulillah lah, kalau untuk di Provinsi Jambi, ya di bawah kepemimpinan Ketua DPW-nya Pak Al Haris, mudah-mudahan kader-kader PAN di bawah ini bisa kompak. Iya. Kita kompak, ya kan. Karena sudah melalui berbagai tantangan. Iya, tantangan dan hambatan itu kan. Sudah teruji lah ya. Jadi matang gitu kan. Jadi matang. Ya. Matang berpolitik gitu Matang kan. sangat berpolitik. Ya. Kalau sistem pemilu sekarang, kalau misalnya nanti ada keputusan tidak langsung dan langsung, misalnya tidak langsung, PAN siap nggak kira-kira? Kita sebagai partai politik, apapun keputusan dari pemerintah atau keputusan dari KPU, kita siap, ya kan, mau secara tertutup atau terbuka, ya kan,
baik itu pemilihan legislatif atau pemilu maupun pilkada gitu kan, kita siap, ya kan. Makanya kita dari sekarang sudah mempersiapkan beberapa agenda dalam rangka menyongsong ya pemilu dan pilkada. Oh, banyak sekali agendanya. Oke, Banyak, iya. Iya. Nah tinggal kita buka nanti itu kan. kayaknya agendanya agenda besar semua. Iya. Boleh dibuka di publik, Bang? Tapi PAN kan ditunggu nih, apa kiprahnya kan? Ya. Yang jelas mempertahankan BH1 ini kan. Itu agenda utama tuh kan. Walaupun sebenarnya mempertahankan lebih berat dari merebut itu kan. Iya, iya, iya. Nah, terkait agenda utama tadi, ada yang menarik juga untuk DPR RI nanti. Iya. Ya. Target kita berapa kursi, Bang, untuk DPR RI? Karena Target oleh DPP kita 2 kursi. 2 kursi. Ya. Di Provinsi Jambi. Ya, 2 kursi di Provinsi Jambi. Kalau selama ini kan ada nama Pak Kita kan Haji pernah Bakri, 2 ya? kan. Oh iya, pernah. Ya, zamannya Bu Ratu dengan Pak Haji Bakri pernah 2. Ya, jadi wajar kalau PAN seandainya sekarang ini targetnya 2 gitu 2. kan. Ya pasti partai lain juga pengen juga 2 kan. Bocorin Bang, siapa nama 1 yang kita siapkan? Wah, kita semuanya punya kesempatan. Iya, punya kesempatan kok. Di situ kemungkinan nanti ada Haji Bakri, ada Pak Adi Rozal misalnya kan, ada Bu Masna gitu kan. Atau mungkin nanti bisa juga Zumi Zola, ya kan, atau Bu Esti gitu kan, yang kita majukan itu kan. Tapi kan tergantung ke perkembangan nih. Kalau di obrolan warung kopi kami ini, Bang, katanya Pak Go, Bang Haris mungkin yang untuk nomor yang kedua juga. Oh gitu ya. Atau siapa ya? Untuk dimajukan. Iya, DPR RI. Oh dari iya. Karena beliau sudah 2 periode kan. Oh iya. Biasanya kan gitu ya. Biasanya kan. Tapi harapan kami dari kader kan berharap bahwa beliau lebih konsen dulu untuk menyelesaikan tugas beliau sebagai Gubernur Jambi. Iya. Ya, sukses beliau sebagai gubernur, sukses juga bagi partai. Iya, Ya kan? Itu. Jadi iya enak lah ya. Banyak yang dipilih nih. Iya, pilihannya banyak tinggal. Pilihan banyak, enak. Pilihan banyak nih. Iya. Tinggal menentukan siapa yang akan diusung. Nah, proses Iya, penentuan ini yang agak sulit. Itu. Iya kan? Dan yang dipilih ini bukan orang sembarang semua kan. Kalau dimajukan 1, naik orang besar. Siap terbang semua kan. Iya, betul. Siap tempur semua. Tapi kan partai membuka juga bagi masyarakat, bagi tokoh-tokoh masyarakat Masih buka ya. yang berkeinginan untuk maju jadi kepala daerah lewat partai amanat nasional gitu kan. Kita selalu Terbuka lah bagi masyarakat. mencari kader-kader baru, Bang ya. Oh iya, iya kan. Kita punya kader, tapi masyarakat di luar yang non kader, kita bisa juga menerima. Terbuka lah bagi. Iya. Nah, ini Bang kemarin ada dengar juga katanya ada banyak kader juga dari PAN yang berpindah ke partai lain, Bang. Wah ini. Itu benar gak, Bang? Nah ini. Mungkin nanya ke Abang tuh kan? Iya. Artinya kayak tadi kan. Artinya kader PAN bisa diminati oleh partai lain, gitu kan. Kami bangga juga gitu kan. Walaupun mereka keluar dari PAN, kata, ya kan. Nah, tapi sebagai orang partai ya, ikut mendoakan mereka bisa sukses di tempat lain itu kan. Di tempat PAN kan sudah sukses. Sudah sukses. Mereka kan sukses semua tuh. Iya kan? Iya, betul. Nah, di tempat lain ya kita doakan mereka bisa sukses gitu kan. Semoga ya. Jadi dari omongan Bang Madian tadi banyak sekali agenda besar dari PAN provinsi ini. Mempertahankan gubernur, mempertahankan ketua DPRD, Iya. kursi DPR RI, Kursi DPR. 2. Nah, ini gimana ini Bang? Ini partai lain was-was sih, Bang. Omongan Abang tuh. Siapa nak diambil nih? Ya kursi mana yang Abang ambil nih? Itu namanya kan target kan. Ya, target. Ya, ini juga untuk memotivasi kader-kader PAN
untuk kedepannya lebih giat lagi gitu kan. Karena semua partai kan punya agendanya masing-masing, ya kan, punya target masing-masing, ya kan. Ya PAN juga punya target, gitu kan. Targetnya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kader PAN, pengurus PAN di provinsi, di kabupaten kota bisa membuat suatu kegiatan-kegiatan yang bisa menarik minat masyarakat untuk memilih PAN, ya kan? Itulah. Ya, kalau PAN jaya kan PAN senang gitu kan. Nah, itu target dari DPP juga begitu gitu kan. Iya. Tapi tetap untuk masyarakat, kemajuan masyarakat Jambi lah Bang ya. Oh iya. Semuanya tekan untuk masyarakat Jambi gitu kan. Banyak anggota legislatif untuk masyarakat Jambi. Banyak eksekutif untuk masyarakat Jambi juga gitu kan. Bang, kalau boleh tahu tuh Bang, kan kader Abang sebanyak itu kalau dikumpulin 9 kepala daerah itu kan. Misalnya Bang kemarin dapat konsolidasi partai tak? Ini kan ada 9 nih. Kan disampaikan tuh, kita fokus untuk Pilgub. Wah, tentunya ada kader-kader dalam itu yang ingin maju. Itu kita buka kerannya, itu kayak mana? Ya, seperti sampaikan tadi, kita kan terbuka katakan. Jadi silakanlah kader-kader yang ada ini untuk bersosialisasi. Tapi harapan kita tekankan bahwa bagi kader PAN yang saat ini diamanahkan untuk menjalankan pemerintahan sebagai kepala daerah, kita tekankan bahwa bekerjalah untuk masyarakat. Selesaikanlah dulu tugas mereka gitu kan. Kalau agenda-agenda politik ini kan bisa berjalan gitu kan. Bisa berjalan tapi amanah itu jangan sampai dilupakan. Sukses mereka di daerah juga sukses bagi PAN, ya kan? Karena mereka tahu, ya kan? Oh, si ini dari PAN, ya kan? Ini dari PAN, kan PAN juga yang dapat namo kan? Namo, ya. Kalau Abang sendiri ingin kembali berkiprah lagi Bang di DPR provinsi kan? Dulu sempat Bang. Kalau Abang ini kan ke depan nantilah gitu kan. Tapi ada perintah belum ya? Ada perintah dari partai ini kan. Ya jelas konsentrasi saya sebagai sekretaris DPW PAN bagaimana bisa mengkoordinir PAN ini ke depan, bisa menjalankan amanah dari partai sehingga ke depan PAN bisa sukses. Dengan deadline PAN ini kan PAN terdepan gitu PAN kan. terdepan. Iya. Apalagi menjelang 2009 ini kan sudah ada yang mau bergerak sana kan. Iya. Dan sebagian besar kader PAN kan. Iya. Bagaimana menyatukan semangat itu kan. Jangan sampai terpecah ya. Enak ya tak? Mudah-mudahan kalau banyak kader PAN itu kan enak dulu kan? Ya. Kalau pacak itu undang satu-satu sini. Iya. Boleh lah nanti Bang, Iya. kader PAN itu yang DPR tuh suruh datang sini. Boleh lah diundang. Memberikan edukasi. Nanti kan, edukasi. Kalau bisa Pak Ketua lah. Iya. Haris ya. Kan. Kita undang nanti. Ya, nanti kita undang Pak. Pasti beliau siap. Siap. Ya. Dan kader PAN ini juga aku tengok dengan kondisi sekarang efisiensi kepala daerah khususnya Bang ya. Banyak ya dia dihantui dilema-dilema lah. Jadi banyak juga ada framing-framing negatif dan lain-lain itu muncul Bang ya. Bagaimana menyikapinya itu Bang? Takut nggak kita nanti berpengaruh ke perolehan hasil suara kita ke depan itu nanti? Ya saat ini kan memang mereka punya punya tugas gitu kan. Untuk memajukan daerahnya masing-masing gitu kan. Nah, bagi Partai Amanat Nasional yang penting mereka ini bekerja, ya kan. Memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat gitu kan. Nah, walaupun ada yang pro dan kontra kan itu biasa gitu kan. Biasa itu. Tidak masalah bagi Tidak masalah bagi partai. Pokoknya matahari tetap bersinar terang.
Matahari tidak pernah ingkar janji. Iya. Nah. Kalau partai Lamu memang Hah? Ya. harus banyak kita gali ilmunya. Ya. Ya, PAN sebagai salah satu partai politik di Provinsi Jambi bisa memberikan edukasi politik bagi masyarakat, gitu kan? Ya, begitu juga dengan harapan kita dengan kawan-kawan partai-partai lain juga begitu, gitu kan? Karena tugas partai ini ya bukan hanya apa namanya semata-mata mencapai apa yang diinginkan, gitu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan suatu pendidikan politik, edukasi politik bagi masyarakat, ya kan? Ya, makanya kita lakukan itu melalui beberapa kegiatan-kegiatan, ya kan? Samping itu memang kita juga banyak juga kegiatan kita kan. Yang dilakukan ya. Ya, ada Jumat Berkah, gitu kan, santunan, segala macam itu. Kita rutin kalau Jumat Berkah itu rutin kita. Nah, di PAN ini sekarang kan mulai muncul nih, kayak dulu kan ada PAN dulu ada Bu Ratu yang pada masa dulu sangat populer sekali. Bu Ratu Mawar, ya. Nah, istri Pak Gubernur Pak Zulkifli. Sekarang ini ada Bu Hesti kan, yang kami lihat cukup populer di kalangan ibu-ibu dan emak-emak dan lainnya. Jadi Bu Hesti ini mau kemana nih Bang dari PAN-nya sendiri? Apakah sudah ada rencana atau gimana? Nah, itu belum ada. ya belum ada, tapi ya pasti nanti endingnya kan ada nanti, ya kan. Apakah seperti yang cerita Abang kemarin PAN itu 2 kursi? Ya mungkin salah satunya Hesti. ya bisa jadi, ya kan, tidak menutup kemungkinan kita majukan gitu. Mengulang kan. sejarah. Iya. Tapi PAN itu memang bersejarah di Jambi kan. Iya. Sejarahnya itu hanya kepala daerah dari PAN yang mampu 2 periode. Enak Bang? Untuk gubernur. Pak Zul, iya untuk gubernur. Oh iya. Pak Jul 2 periode. periode. Iya. Iya, Pak AB cuma 1 periode kan? Ya. Iya. Ya. Balik Ini Haris, Pak 2 Haris 2 periode. periode. Ya, sejarah juga kan. Alhamdulillah. Iya betul. Artinya kan kader PAN dicintai oleh masyarakat, gitu kan. Iya kan? Sehingga mereka menentukan pilihan untuk memilih kader yang diusung oleh PAN, gitu kan. Berarti ya, sudah teruji lah dengan berbagai perubahan zaman ya. Ya, alhamdulillah. Kita sendiri ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan? Iya. Lah, kalau kita balik ke sejarah lagi Bang, dengan sedikit mengulas kembali. Tapi Abang yang lebih tahu, koreksi kalau salah Bang. Dengan perolehan sekarang 9 kepala daerah di Provinsi Jambi itu berasal dari PAN, tambah ketua DPR yang banyak yang muda-muda juga. Bisa dikatakan era saat ini merupakan era kejayaan PAN di Provinsi Jambi Bang? Puncaknya dari era sebelum? Kalau kita lihat dari sejarah, memang PAN cukup diminati oleh masyarakat di Provinsi Jambi kan, cukup dipercaya oleh masyarakat sehingga bisa menempatkan kader-kader PAN baik di legislatif maupun di eksekutif, gitu kan. Memang sejak zamannya berdirinya PAN bisa mewarnai di Provinsi Jambi, kan, dari Gubernur Jambi, dari Bupati, dari PAN, gitu kan. Dan periode ini saya rasa memang periode yang cukup banyak kader-kader PAN yang duduk di eksekutif, ya kan, baik gubernur maupun kepala daerah. Dan alhamdulillah periode ini juga ketua DPR di Provinsi Jambi-nya dari PAN. Ini pernah terjadi nggak Pak sebelumnya? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Kita dulu zaman Pak Jul sebagai gubernur Jambi, kita di legislatif hanya sebagai wakil ketua, ya kan, waktu itu Pak Khairul Naim, gitu kan. Nah, jadi periode inilah yang memang Termasuk tinggi lah ya. termasuk tinggi, gitu kan, alhamdulillah, gitu kan. Perolehan kursi dan Ya. suara ya. Kemarin waktu pileg Bang, nomor berapa kita ya? PAN ya? Perolehan suaranya di Provinsi Jambi?
Untuk provinsi di Satu. 01 karena kita sebagai ketua DPR kan. Karena partai pemenang yang boleh jadi ketua Ya, DPR itu kan. betul. Tapi kalau satu 2029-2030 itulah lagi ya. Ya harapan kita begitu, ya nak. Mengulang sejarah ya. Kalau tidak kan menurun berarti kan. Iya. Karena mempertahankan itu yang sulit. Ya mempertahankan. Oke. Ya tinggal strategi PAN itu bagaimana bisa mempertahankan itu. Nah, di penghujung acara nih ya, ada mau sampaikan lagi Pak Madian? Saya rasa cukup pembahasan kita pada hari ini. Kalau saya ada dikit aja Bang. Nah, Untuk pileg besok sama pilkada nih, ya. untuk kader-kader kita yang sangat potensial dan sangat-sangat ingin maju menjadi gubernur Jambi khususnya Ya. menjadi gubernur Jambi ya, karena banyak nama-nama besar ya dalam itu ya. Apa pesan dari kita dari DPW ini? Karena sudah pernah kejadian kemarin kan, waktu pilgub kemarin pertarungan antara Bang Haris dan Bang Romi ya. Akhirnya Bang Romi, kita nggak tahu itu antara dipecat atau mundurkan diri ya. Karena mungkin kita ingin itu terulang kembali kan. Iya. Apa mungkin Bang kita ingin dari DPW Bang? Ya, namanya dinamika politik gitu kan. Mereka punya potensi untuk maju baik di Gubernur Jambi maupun di kepala daerahnya masing-masing gitu kan. Harapan kita bahwa mereka saat ini tetap konsen menjalankan amanah sebagai kepala daerah, ya kan. Masalah siapa yang nanti akan diusung, nanti kita sama-sama melihat potensi yang punya potensi, betul-betul punya potensi untuk bisa memenangkan pertarungan itu, ya kan. Nah tapi pesan kita ya jalankan dulu amanah mereka sebagai kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat. Nanti pada saatnya PAN akan menentukan pilihan siapa yang akan kita usung. Iya. Itu sudah keputusan partai nanti. Walaupun nanti ada 2 kader partai yang maju, Ya. atau 3 ya, nggak masalah ya. Bisa jadi kan, 2 atau 3 bisa jadi, gitu kan. Tapi pada intinya mereka adalah kader-kader partai terbaik. Iya. Di PAN, gitu kan. Tapi harapannya tetap PAN juga yang menang kan terakhirnya. Oh iya, kita memajukan calon kan pengen menang gitu kan. Itu, iya bisa 1, bisa 2 gitu kan. Tapi yang diusung tetap 1, iya kan, karena memang aturan, ya kan. Wah ini 2 jempol lah Bang. Strateginya keren Bang, keren banget. Jadi Keren banget. apa namanya, bertarung silakan. Nanti pada akhirnya tetap 1 lagi. Dan inilah kematangan politik di PAN itu ya, kedewasaan. Iya. Hebat sih. Ya mudah-mudahan lah. Asik. Iya kan. Menarik, sangat menarik iya. untuk menanti pemilihan gubernur ke depan ini. Ya, nanti kan harapan kita Jambi TV kan juga bisa memberikan edukasi politik gitu kan. Sehingga masyarakat pun bisa memilih, ya kan, siapa yang layak untuk dipilih di pertarungan pilgub itu kan. Iya. Bahwa politik itu menyenangkan untuk diikuti. Oh iya. PAN ya. Dan di samping kewajiban kami sebagai partai politik, ya juga bagi media juga punya kewajiban untuk memberikan edukasi kan kepada masyarakat gitu kan. Sehingga Jambi ini aman. Yang selama ini kan cukup aman, cukup kondusif, baik itu pilkada provinsi, gubernur maupun pilkada kabupaten. Nah, ke depan nanti kayak begitu, ya kan? Terkenal Jambi ini kan kondusif gitu kan. Iya, pokoknya matahari bersinar terang. Matahari tidak pernah ingkar janji.